selamat siang semuanya. Selamat datang di Senayan City Cooking at Home. Kali ini Senayan City bekerja sama kembali dengan Podomoro University di Hotel Business Program. Kita akan bikin program seru-seruan, yaitu masak-masak bareng bersama dengan dua orang chef dari Hotel Business Program di Podomoro University, yaitu Chef Taimi dan Chef Ronald. Halo, selamat Siang. Halo Chef, how are you? Good. Baik. So today we're going to have fun. Kita akan bikin apa Chef hari ini? Hari ini kita akan coba memodernkan Indonesian food, ya. Jadi sedikit mengubah image juga bahwa Indonesian food itu prosesnya lama atau juga sulit. Tapi itu yang harus dibuka, bahwa Indonesian food ini tidak sesulit yang dibayangkan, dan juga kita coba memodernkan penampilannya. Jadi supaya supaya kita nggak bosen untuk disajikan untuk keluarga di rumah itu, supaya nggak bosen. Apalagi kan Indonesian food biasanya dikenal sama too many spices, jadi bikinnya ribet gitu ya Chef ya. Betul. Kali ini kita mau merubah paradigma itu ya Chef. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau merubah paradigma sih bisa sih, Sabdo. Jadi gini, pada dasarnya kan memang sebenarnya kebudayaan di Indonesia sih pada dasarnya, ketika kita membuat makanan Indonesia dari waktu kita kecil, orang tua kita masak selalu dari nol gitu. Betul. Jadi kayaknya semua bumbu dan lain sebagainya kita lakukan dari awal, sehingga kayaknya lama. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan makanan Indonesia, di mana makanan Indonesia itu boleh dibilang bisa mendunia, cuma bagaimana kita mau packaging. Nah di sini mungkin Chef Ronald akan membuatkan, ini sebenarnya pepes sih, kalau kita ngomong secara umumnya pepes gitu, tapi pepes seperti apa kita tunggu nanti hasil jadinya. Pepes Pokoknya yang naik kelas gitu ya, kejutan ya pokoknya gitu ya. Mantap. Oke. Mungkin kita langsung aja kali ya Chef, Siap, kita siap. bikin-bikin, jadi teman-teman yang nonton juga bisa langsung Betul. memperhatikan, dan nanti abis ini langsung praktek di rumah. Jangan lupa di foto-foto, di tag ke Senayan City, di tag ke Podomoro University. Siapa tahu aja nanti menunya bisa inspiring buat banyak orang, jadi Indonesian food bakal lebih terkenal. Oke Chef, Mantap. silakan Chef. Mantap. Ya. Oke. Ya. Di sini untuk pepesnya saya nggak gunakan ikan yang secara utuh seperti biasa, ya. Tapi kita akan lebih di styling. Kalau makanan baratnya itu dikenal dengan mus, ya. Jadi ikannya nanti kita blender. Ini saya gunakan kakap merah, nah, ikan kakap merah. Nah, di sini saya tambahkan Indonesian spices. Di sini ada kemiri. Di sini ada kemiri. Saya gunakan kemiri. Nah, lalu ada kunyit. Kita pakai kunyit. Nah, ini kunyitnya sudah dimatangkan. Ini jadi sudah saya bakar dulu. Ini buktinya bahwa kulitnya sudah mulai terkelupas. Oh, Satu, oke. tujuannya untuk mempermudah kita pengupasan, dan kedua supaya pada saat kita makan ini tidak enek. Jadi tidak seperti jamu. Lalu saya tambahkan bawang putih. Ini yang wajib nih di Indonesian Nah, food. jadi ya. sebenarnya ini kalau dasarnya sih seperti kita bikin bumbu kuning sih, bumbu kuning. Nah, untuk just informasi aja bahwa makanan Indonesia itu sebenarnya baru enak ketika bumbunya matang. Ya. Nah, ada dua bumbu yang bahan yang kadang-kadang agak sulit matang ketika kita masak, sehingga juga tadi kemirinya itu sudah kita oven dulu. Oke. Jadi sampai berbau kayak bau nasi flavor atau bau kacang. Sehingga ketika kita masak pun nanti makanannya pasti enak, gitu aja. Ini saya tambahkan santan supaya ikannya lebih creamy. Ini saya tambahkan santan kental. Kalau di makanan barat gunakannya heavy cream, tetapi karena ini makanan Indonesia, Pakai jadi santan. saya ganti dengan santan. Saya tambahkan telur untuk sebagai unsur pengikat. Chef, kalau terlalu ribet nih, misalnya si kemirinya itu dioseng aja gitu, boleh nggak? Apa Boleh, harus di boleh, oven? boleh. Yang penting dia matang gitu ya Chef. Jadi Yang penting sebenarnya dia- kalau mau nggak repot lagi kan, ini kan banyak bisa kita lakukan di awal. Jadi kemirinya kita bakar dalam jumlah yang banyak, terus kita bisa simpan. Oh, oke. Jadi itu nanti begitu mau pakai kita tinggal pakai. Kita aduk dulu sebentar. Kita aduk sedikit. Tambahkan merica. Tambahkan merica. Lalu juga garam.
Nah, mohon maaf, mungkin banyak orang bilang kenapa ini masak kok selalu pakai tangan gitu ya ngebumbuin. Jadi sebenarnya memang ada sebuah feeling tertentu yang memang harus kita lakukan. Ya. Ketika mau, jadi akan berbeda ketika kita pakai sendok dan itu feel kita nggak dapat kadang-kadang. Apalagi Indonesian food ya. Iya. Seperti kita kenal, nenek moyang kita juga dulu mungkin masaknya pakai tangan ya chef. Iya. Iya. Biar feelingnya lebih dapat. Ini tinggal kita blender. Nah, sambil itu menjadi di blender, di sini saya siapkan ada zucchini. Oke. Jadi ini pengganti daun pisang ya. Ya, saya gunakan zucchini. Sekali. Ujungnya. Potong bagian ujung. Lalu di sini Dipil. saya slice ya, saya gunakan peeler aja yang supaya kita gampang di rumah Oke. pasti ada ya. Gunakan peeler. Jadi ini bakal dipakai untuk ngegantiin daun pisang. Iya, jadi kita roll supaya kalau daun pisang kan hanya sebagai pembungkus. Ya. Kalau ini kita gunakan juga sebagai sayurannya. Oke. Jadi edible juga ya Bisa chef? langsung dimakan. Oke. Iya. Seandainya kan anak-anak nggak mau makan sayuran, ininya dipisahkan itu sebenarnya nggak masalah karena sarinya sudah menyerap di si ikannya itu sendiri. Ya. Ya. Kita pindah ke sini sebentar. Ini saya gunakan plastik wrap. Plastik wrap ini jangan khawatir karena ini memang sudah didesain untuk tahan panas, jadi aman untuk pembuatan makanan. Oke. Ini kita susun dulu biar rapi, biar kesan-kesan fine diningnya di rumahnya dapat nanti. Ya. Nah, sebenarnya fine dining itu mahalnya gara-gara gini. Ini juga suasananya juga udah kayak di 5-star kitchen chef. Betul. Ini kita lagi ada di kitchennya Deli Senayan City ya. Senayan City. Di lantai Di lantai 5 ya. Iya. So alat-alatnya lumayan lengkap. Kita tinggal aplikasikan di rumah nanti, gampang banget. Semua alat-alat yang ada di sini udah seperti yang di rumah. Nanti setelah lepas dari PSBB, teman-teman boleh main-main ke sini untuk ngeliat-ngeliat kitchennya Deli City. Betul. Ini mewah banget ya kitchennya. Nah, terusnya udah berwarna kuning seperti ini. Potong aja ujungnya. Ini kita piping. Ini kita roll seperti ini bagian ujungnya, pelan-pelan aja. Oh, ini malah kayak bikin sushi ya chef? Iya, kita roll seperti ini. Udah biar rapat, baru kita roll lagi ujungnya. Nah, jadi nanti ini bagus banget kalau kita letakkan di piring. Ini. Kukusannya kita panaskan, ini steamernya. Berarti tadi chef kita nggak boleh pakai santan yang terlalu encer ya chef? Karena kalau terlalu encer dia takutnya terlalu cair buat di Betul. gulungnya. Betul, karena ini nanti juicy dari si sayuran dan dari ikannya juga dia akan keluar pada saat kita masak. Udah.
takut kurang padat dibanting-banting sedikit nggak apa-apa. Ikannya nggak akan teriak. Karena zucchini-nya juga strong ya, Iya. nggak robek ya. Betul. Dia paling nangis. Kalau seperti ini, baru kita ikat. Ikat. Jadi ini biar ala-ala hotel di rumah ya, supaya kan sekarang banyak nih lagi PSBB kan, masih masa-masa PSBB. Betul. Ya mudah-mudahan tidak diperpanjang. Ya. Jangan diperpanjang, udah kelewat lama Nah, ini. Nggak perlu khawatir, tapi sih ya kalaupun PSBB tetap bisa bikin Iya, masakan. berkarya. Nah ini Ala jadi bintang supaya lima ya. di rumah juga bisa kita sajikan makanan ala-ala resto lah. Betul. Ya, Sedikit walaupun- mengobati kangen gitu ya chef. Betul. Walaupun PSBB sama makanan hotel bintang 5. Betul. Sudah. Nah ini kita boleh bolongin sedikit-sedikit supaya nggak Pas dikukus nanti nggak gebung. Dia kalau Ya. itu gebung jadi nggak padat. Oh, jadi buat buang Ah, udaranya. iya. udara ya buang. Nah, ini steamernya sudah panas. Kita steam ini kurang lebihnya 10 sampai 12 menit ya. Jadi simple 12 menit ya sudah matang. Chef, aku mau nanya, kan ini kita sama sekali nggak pakai starch, nggak pakai tepung tadi kalau nggak salah sama Nggak. sekali. Terus dia gimana bisa rekat ya chef? Bahkan ada telurnya. Oh, oke. Ada setting telur dan pada dasarnya gini. Sifat protein itu ketika kita panas dia akan koagulit. Koagulit itu dia akan mengeras. mengerat. Sehingga dia akan mengeras. Itu ciri, dan apalagi kita memakai daging Ikan. yang dicincang. Sehingga oke. sehingga untuk merekatkan itu di samping ada si telurnya tadi, dia akan lebih merekat. Oke. Nah, sambil menunggu ini kita bisa bikin untuk sambalnya. Nggak seru. Sesuatu yang wajib kayaknya. Nah, ini supaya nggak terlalu pedas-pedas amat. Ini saya pakai cherry, tomato cherry. Tomato cherry saya potong. Saya belah dua seperti ini. Wah, ini segar banget ini. Iya. So far kalau mau dikasih rasa-rasa Indonesia, mau ditambahkan sedikit terasi gitu ya, biar ada flavor terasinya baru. Siap. Betul. Nah, ini panaskan minyak. Ini sambal ala apa chef yang mau dibikin chef? Ini sambal tomat. Jadi Oke. sambal matang. Tetapi base kita tomat, jadi nggak terlalu pedas. Oke. Nah, sini saya gunakan tomato cherry. Kalau mau pakai tomat yang biasa pun nggak masalah. Ya. Jadi jangan terpaku. Harus pakai tomato cherry enggak. Ya. Nah. Lalu ada bawang merah dan bawang putih. Ketika sudah panas, boleh tomatnya kita masukkan. Bawang merahnya. Jadi kalau mau sehat ini kebetulan kita pakainya olive oil ya. Jadi ini biar katanya kalau banyak minyak katanya nggak Ya. bagus. Nah ini kita menggunakan olive oil. Oh, Kenapa? oke. Kenapa kita menggunakan olive oil? Pada dasarnya olive oil adalah salah satu oli yang terbaik. Di mana dia titik didihnya, titik panas tertingginya itu sampai 220 derajat Celcius. Sehingga kan biasanya yang membuat kita nggak sehat itu kita memasak menggunakan minyak dan dengan panas yang terlalu tinggi sehingga merubah sifatnya. Nah dengan olive oil ini satu memang minyaknya memang lebih tahan panas dan memang dia lebih sehat. Ini saya tambahkan sedikit perasan jeruk lemon. Biarkan sampai dia karamelize dulu atau sedikit kecoklatan dan tomatnya lembut. Nah, setelah itu nanti baru kita blend. Kalau kita pengen bikin dalam jumlah banyak sekaligus disimpan, Bisa. bagus aja, bagus nanti boleh. Bisa. Makanan Indonesia atau bumbu-bumbu Indonesia seperti sambal, selama dia tersalut dengan minyak ya, dan kita Iya. simpan di dalam kotak yang tertutup rapat, itu bisa
disimpan dalam waktu yang lama. Oke. Jadi poinnya satu sih, makanan itu jangan sampai teroksidasi dengan udara. Jadi O2 itu yang membuat dia gampang rusak. Ini kalau Jadi, dalam makanya toples, tadi- tutup rapat, atau di kulkas. Makanya saya Betul. Rona tadi bilang pakai minyak. Oh oke. Ya. Jadi minyak itu yang justru menghambat Iya, oksidasi. Betul. Jadi sama sebenarnya seperti kalau Western food ada vinaigrette dressing yang basicnya adalah minyak. Dia menyalut ada onion, ada garlic, itu awet lama. Kenapa? Karena minyak itu menutup oksigen. Dan kalau kita menyimpan bahan pun seperti ayam, ikan, daging di dalam chiller, itu sebaiknya setelah kita marinate garam, merica, kita lapisi juga dengan minyak. Pakai olive oil atau minyak sayur biasa juga boleh. Sebaiknya minyak yang nabati, Oke. supaya tidak membeku ya. Nah, ini supaya agak seru, Karena kalau orang Indonesia makan nggak ada sambal kayak bukan makan. dikit ya. aja. Ya. Tapi ini sesuai selera ya. Kalau memang mau pedas ya tinggal ditambahkan si cabenya boleh ditambahkan. Ini sudah bisa di blender. Jadi seperti ini ketika menjadi karamelisasi itu seperti ini. Ini akan kelihatan mengkaramel. Sehingga ini satu, fungsinya apa sih mengkaramelisasi ini? Pada dasarnya sebenarnya ini mengangkat atau mengeluarkan aroma yang ada di dalam sayur-sayurannya. Sehingga dengan kondisi ini aroma yang keluar ketika kita olah akan lebih enak. Oke. Ini wangi banget ya, Chef. Ya, Betul. Justru karena dimasak tuh jadi wanginya keluar. Chef. betul. Betul. Jadi aroma tomatnya dan aroma bawangnya juga menggugah selera. Ini sudah ke blender. Udah berapa menit nih waktunya? Sudah hampir nih. Sudah hampir? Iya. Hampir habis ya? Oke, lalu untuk nasinya, saya gunakan nasi matang. Ya. Kita buat yang simple aja, butter rice. Tetapi di sini saya tambahkan nanti ada daun kemangi atau basil. Ini saya tambahkan butter. Masukkan butter. Ini sangat simpel sekali. Kenapa di sini nasinya saya kasih kemangi? Ya, supaya karena kan kalau pepes itu kan sebenarnya ada aroma daun jeruk, ada aroma kemangi. Ya. Nah, terkadang ada yang tidak suka. Jadi saya pindahkan ke nasi. Jadi supaya istilahnya kalau kita makan itu rasa gabungannya, kombinasinya itu dapat. Nah, ini butternya sudah panas seperti ini. Apinya saya kecilkan sedikit. Kita masukkan nasi. Ini simpel banget, ya. Berarti nasinya nggak usah pakai bawang lagi, nggak usah pakai Iya. pokoknya butter aja. Nggak perlu lagi, tinggal butter. Nanti kita tambahkan daun kemangi. Kemangi. Apalagi kalau kita kan di Indonesia nasi itu wajib ya. Iya. Apalagi kalau malam pun Kalau nggak nampol ya. nasi itu suka berlebih, ya kan? Bosan kalau nasi goreng terus. Nah, ini simple, butter dengan kemangi atau bisa juga diganti dengan kombinasi sayuran yang lain. Daun jeruk Ya, misalnya. bisa untuk sarapan, ya itu bisa. Ya. Kan di Jawa Barat juga ada nasi pakai daun jeruk. Iya, nasi daun jeruk. Ya, nasi jejeruk kalau di Jawa Barat Jejeruk. namanya. Seasoning, salt. Jadi yang bilang makanan Indonesia susah dibuat itu bohong. Bukan bohong sih. Artinya Simple. ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi makanan Indonesia, tapi dengan untuk membuat makanan Indonesia itu bisa ditampilkan, membuat makanan itu apa ya, istilah kita membuat value yang berlebih. Sehingga dengan ada value-nya itu mau dibilang oh ini kayak makanan di restoran ya, iya. Kayak di hotel, iya. Itu sebenarnya itu bisa dilakukan di rumah. Jadi semuanya bisa kita lakukan di rumah. Jadi nggak usah takut
Chef, misalnya kalau misalnya ditambahin pandan sama kemangi, itu gimana chefnya? Ada pertanyaan dari yang nonton chef. Oh boleh. Boleh ya? Boleh banget. Jadi lebih harum gitu ya? Iya. Dan ini pun nasinya pada saat masak nasinya sendiri, ya. Kalau kita mau langsung kasih daun pandan sebagai lebih wangi, aroma ya? atau daun jeruk pada saat kita masak boleh. Supaya kesannya seperti nasinya itu dari beras pandan wangi, ya kan? Dan biasanya saya juga kalau di rumah selalu masak nasinya itu saya kasih daun pandan. Nah, kebetulan karena ini agak sedikit kita mau ngangkat, jadi ini yang kalau bahasa sananya disebutnya sweet basil. Jadi kemanginya orang-orang luar lah. Memang agak berbeda, kita bisa juga pakai kemangi yang kemangi Indonesia. Jadi memang lebih kecil daunnya, aromanya juga akan lebih keluar. Tapi ini yang disebut dengan sweet basil. Tapi ini juga bisa pengganti kemangi. Ini aromanya juga very strong ya chef? Iya, tapi strong. memang lebih strong kalau kita pakai kemangi lokal. Oke. Nah, ini kalau kita pakai kemangi, ini sudah panas dan sudah jadi seasoning, baru kita taburkan kemanginya supaya dia tidak menghitam. Mau spesial saya boleh? Ya. Nanyanya gitu. Masukin sekarang chef, padahal chefnya dia. Chef, ada pertanyaan lagi chef. Kalau misalnya di rumah kebetulan lagi nggak ada butter, mau diganti jadi margarin gitu, Boleh. itu boleh ya? Boleh. Jadi sebenarnya penggunaan margarin atau butter itu sama. Jadi cuman memang berbeda di flavor. Kenapa? Karena kalau butter itu memang dari susu nabati, susu hewani. Sementara kalau margarin itu ada hewaninya, ada nabatinya, dan dia ditambahkan semacam apa ya? Flavoring dan rasa yang untuk menambah rasa di margarinnya. Itu aja sih. Tapi pada dasarnya kita nggak ada butter, pakai margarin silahkan. Nih justru yang aku pelajari hari ini bahwa Indonesian food itu nggak selalu perlu harus kaku ya chef. Betul. Bisa ditwist, bisa diganti-ganti sesuai dengan apa yang ada di rumah atau apa yang gampang didapetin ya chef. Ya. Iya. Ini nasinya udah, sambalnya juga sudah. Sambalnya mana? Sambalnya tinggal taruh di atas sendok. Nah, ini ya, sambalnya tadi sudah di blend. Cuman karena mungkin pengaruh dari tomatnya, ya, jadi kurang berwarna merah ya. Saya pengen dia lebih bright lagi, lebih cerah lagi. Ini saya panaskan dulu. Ini berapa ya? Section. Ya. Jadi kalau dimasak begitu justru bisa menambah warnanya ya chef. Betul. Jadi dia akan warnanya akan semakin keluar warna dasarnya. Nih kalau teman-teman ada di sini ini bisa nyium wanginya, bikin lapar banget, enak banget, udah nggak sabar pengen nyobain. Ini bener-bener ya chef, kalau kita masak ini nggak hanya indera pengecap doang yang dimainin Betul. oleh chef ini, wanginya ya oke, looknya juga tempting banget. Dan ini kita sedikit garam. Chef, kalau di Podomoro University student diajarin Indonesian food juga chef? Pasti. Oke. Pasti. Jadi gini, apapun kita membuatnya, kita mengenalkan makanan luar sekalipun, kita tidak akan pernah meninggalkan makanan Indonesia. Kenapa? Jadi ada alasannya sih sebenarnya. Ketika kita jago membuat steak, ketika kita jago membuat pasta, orang Italia lebih jago bikin pasta. Orang Amerika lebih jago bikin steak. Nah, kita di sini Podomoro apalagi kita membuat makanan Western, kita bisa bikin steak, bisa. Kita bisa bikin pasta, bisa. Ditambah lagi makanan Indonesia, makanan kebanggaan kita. Itu yang jadi Jadi masalah. kalau ada Jadi- tamu bule gitu ya, kita sajikan jangan steak karena Oh, dia pasti, lebih pintar, kita sajikan pasti, pepes pasti. ya.
chef tolak ukur sampai kita tahu bahwa pepesnya sudah selesai itu dari mana? Chef? Jadi ketika dipegang ini sudah mulai firm Oke. dan seperti kita memegang kulit kita. Oke. Oke, pepes ini bisa dilihat. Kalau plastiknya aku tuker pakai daun pisang boleh ya, Chef? Oh silahkan ditambah. Jadi sebelum Jadi habis zucchini. sebelum zucchini Iya, tadi daun pisang kita dulu. kasih daun pisang Oke. supaya dia ada flavor daun pisang, silahkan. Boleh saja. Oke, dan di sini Chef Ronald membawa kulit ikan ya, gitu. Kulit ikannya udah kita nggak demokan di sini, tapi sebenarnya kulit ikan itu kita keringkan. Cara mengeringkannya adalah kita masukkan ke dalam oven, tapi dengan api kecil. Di mana kita taruh mungkin dengan kertas minyak ya, kertas yang biasa di pastry gitu ya. Kita taruh kertas roti, kemudian kita taruh di atasnya kulitnya tadi, taruh lagi kertas rotinya lagi. Kita tekan sedikit di atasnya, ditimpa sesuatu yang agak berat. Kemudian kita masukkan ke oven, tapi suhunya jangan terlalu besar, kecil aja, biarkan dia smooth, dia akan jalan dan makin lama makin kering. Sehingga seperti kerupuk, boleh dilihat kan saya? Ya, seperti ini. Nah, seperti Ini itu. kulit snapper tadi. Kulit snapper. Kulit ikan tadi. Kulit ikan. Oke. Jadi nanti kita bisa jadikan garnish. Di samping garnish, kita juga memberikan rasa yang lebih kuat lagi. Betul. Nah sekarang juga sudah umum kan kulit ikan menjadi snack. Snack, Sudah betul. banyak produksinya. Makanya berarti kalau kita beli ikan di supermarket jangan minta dibuang kulitnya ya, Chef? Oh jangan. Iya, betul. Bisa kita kreasikan kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Nah ini kemarin saya dryingnya dengan temperaturnya 60 derajat Celcius. Waktunya kurang lebih 1 jam 30 menit. Sudah dry, tinggal saya goreng sebentar, paling hanya sekitar 30 detik. Nah, di sini mousse-nya sudah jadi, pepesnya sudah jadi. Jadi kalau dilihat ini Seperti dipegang ini. ini udah seperti kita megang kulit kita. Jadi Udah padatnya seperti ini firm, udah cukup. Karena kalau gini terlalu lama tadi yang saya bilang, protein kena panas itu menjadi koagulat. Jadi bukan menjadi foam yang chewy di kita, jadi akhirnya menjadi keras. Jadi Betul. nggak enak. Ya. Ini saya pinggirkan dulu aja. Kita plating biar sedikit ala-ala resto. Nah, ini yang jadi bikin bintang 5 ya, Chef? Nah, sambelnya ini. Lalu mousse-nya saya potong. Kemudian tinggal kita tarik aja. Dia akan keluar Penting banget ini, Chef. ya. Seperti ini. Potong. Boleh potong dulu biar menggunakan tekstur. Nah, bisa dilihat teksturnya, maaf. Jadi seperti ini teksturnya. Jadi ketika kita lihat ini teksturnya tetap dia empuk, gitu. Sehingga ini karena memang inilah sifat dari ikan. Ya, jadi kita seperti ini teksturnya. Seperti ini. Saya berikan nasinya. Lalu kita berikan garnishnya. Nah, ini lalapan nih, ya. Lalapan dan ini lokal. Ini lokal. Nah, ini bukan salad seperti ini, bukan arugula atau apa, tapi ini daun kenikir. Nah, ini lalapan. Kalau di restoran Sunda atau masakan Jawa ini umum banget ya didapatkan. Ini kenikir.
Dan ini kalau aku perhatiin ini gizi berimbang juga ya chef, proteinnya dapat, Ya. karbonya ya ada, lemaknya juga ada ya chef. Iya, ini daun bayam, Wah, kece banget. ini bunga kenikir. Ini mah udah pasti chef kalau bikinnya di rumah lebih disayang pasangan ini chef. Oh. Nah, Ini namanya the new normal chef. Jadi Iya. bikin masakan bintang 5 Nah, Di rumah tapi di saja. rumah. ini saya kasih red radish ya atau lobak. Ini jatuh. Radish. Radish lagi di sini. Nah. Supaya banyak sayurannya. Dan bener-bener yang di piring semuanya edible ya chef. Edible. Supaya aroma dari si Pepes? pepesnya lebih dapat lagi. Ya. Ini saya kasih kulit jeruk lemon. Kulit jeruk lemon ini juga kandungan vitamin dan gizi juga banyak. Ya. Jadi saya zest aja. Wah, seger banget. Jadi karena pepes saya nggak pakai daun jeruk, saya nggak pakai daun kemangi. Jadi daun jeruknya saya ganti dengan Kulit lemon lemon. zest. Ya, jadi supaya apa yang kita makan pun tidak overpowering. Jadi combinationnya dapat. Seperti ini. Kalau mau ditambahin lagi bunga-bungaannya boleh. Ya ketika nge-Z tadi si kulit lemonnya jangan sampai kena putih-putihnya ya. Kalau kena putihnya dia agak pahit. Jadi makanya kita ambil yang kuningnya saja. Betul. Satu aromanya dapat, taste-nya pun akan keluar. Kulit sudah jadi. Kulit snipernya kita bisa Iya, saya lupa. Padahal udah saya bikin dari kemarin. Saya lupa nih karena saya nggak bikin hari ini. Dia cuma nongkrong doang di sini dia. Saya tuh inget chef waktu Chef Temi ngajarin mahasiswa kita di Podomoro University bahwa kalau makan itu bener-bener sebanyak mungkin sensasinya digunakan. Nah kali ini si keripik atau kerupuk kulit ikannya itu bisa sense pendengaran Betul, ya chef. Jadi pas betul. digigit cracklingnya itu kedengeran, jadi lebih menggiurkan ya chef. Jadi kondisinya ada satu satu quote dari orang bahwa kalau kita membuat sebuah makanan usahakan 5 panca indera kita memperoleh sesuatu lah gitu. Taste-nya dapat di lidah, teksturnya dapat, dan satu lagi tuh suara terutama di kuping tuh krek-krek itu. Nah, itu lebih sensasi apalagi Indonesian food. Makanya di Jaringnya situ kayak pasti gini nih. tumpuk ya. Jaringnya kayak gini. Wah mantap. Ini bisa dikasih rasa sedikit ya ketika kita mengeringkan, kita kasih taburan sedikit garam. Jadi ketika dimakan pun dia ada tekstur dapat, taste garamnya dapat. Sudah jadi. Sudah bisa dilelang, Sir Dong? Sudah bisa dilelang. Iya, betul. Jadi pepes ikan dengan nasi kemangi dan sambal tomat siap disajikan, siap dinikmati bersama keluarga. Kalau bahasa Inggrisnya fish mousse, Indonesian fish mousse with yellow spicy dengan basilikum and then tomato relish. Ini Oke. sudah siap disajikan bersama. Mungkin Serdo mau nyoba? Oh siap. Nah, Boleh nih ya dicoba ya. masih ada waktunya kan untuk icip-icip? Iya. Nah, kesaksian. I wish you are here, teman-teman. Tapi karena teman-teman nggak di sini, jadi saya akan mewakili. Kita akan cobain hidangan spesial ini, luar biasa. Ini ya wanginya itu dari jarak segini aja udah kecium banget wanginya. Saya jamin kalau teman-teman bisa bikin ini di rumah, pasti keluarga bakal senang banget. Kita cobain ya. Baiknya pertama coba nasinya dulu atau coba mousse-nya dulu chef? Kembali kesukaan gitu ya. Oke. Biasanya kalau Terus? saya yang saya cicip dulu tuh sausnya dulu. Oke, saya akan coba sausnya dulu yaitu sambalnya. Gurih banget. Terus sangat berasa banget tomatonya chef. Tomatonya ya. Terus pedesnya juga pas, jadi nggak terlalu menutupi rasa yang lain. Ya. Sekarang kita coba nasinya. Aku mau coba mousse-nya terakhir karena save the base for last ya.
Jadi poinnya begini, ketika kita mau buat makanan seperti ini, makanya tadi si Saifullah juga mengatakan bahwa jangan sampai makanan kita overpowering. Sehingga kita tahu Indonesia itu paling sulit kita memadukan makanan Indonesia. Kenapa? Karena memang quote and quote kita ngomong Indonesia itu makannya makan bumbu, bukan makan ikan, kalau kita ngomong rendang aja kita nggak ngomong wah daging rendangnya enak, nggak, bumbu rendang yang enak. It's mean makanan Indonesia memang mempunyai aroma yang cukup kuat. Sehingga ketika kita memadukan tadi, makanya saya pernah tadi juga ngomong nasi kemangi, oke, pepesnya saya buang nih kemanginya, sehingga supaya apa, taste-nya itu tetap akan dapat semuanya. Jadi every single produknya juga Dan sekaligus sama nasinya chef. Gila nih enak banget kayaknya. dikasih kerupuknya tuh, Rasanya pas banget chef. sama kerupuknya tuh. Jadi kombinasi oke banget. Nah, ini dia nih yang tadi. Mantap. Udah nggak amis ya chef? Udah nggak amis. Tadi aku pikir wah bakalan amis nih karena kan kulit ikannya ternyata udah nggak. Selama dia fresh, Enak banget. dia tidak amis. So kombinasinya tuh seimbang, proteinnya dapat, karbonnya dapat, lemaknya dapat. Pokoknya ini the best. Gampang kan teman-teman cara bikinnya. So teman-teman kalau yang mau coba, silakan coba di rumah. Boleh difoto, diposting, kemudian dikirimkan di tag ke Senayan City atau juga ke Podomoro University. Siapa tahu seperti yang saya bilang, resep yang teman-teman coba kreasikan bisa menginspirasi banyak orang. Kita perkenalkan kembali makanan Indonesia kepada dunia luar. Saya yakin apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kami dari Podomoro University yang kali ini bekerja sama dengan Senayan City pamit mundur dulu, ya Chef? Ya. Kami akan coba untuk temukan menu-menu lain, menu-menu baru pasti. yang nggak kalah seru ya Chef. Betul. Kita pasti akan kembali untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara kita twisting Indonesian food and then we bring it to the next level. See you, bye-bye. See you.